Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, kebetulan pagi ini hujan ya. Nah kemudian pagi tadi saya dikagetkan oleh suara kucing ya yang ngeong-ngeong ya. Kemudian nah ini kucingnya ada di bawah kalau teman-teman bisa dengar di videonya ya. Nah jadi pagi ini saya menemukan kucing yang kondisinya ambeien ya teman-teman. Jadi kondisi ambeien itu anusnya keluar ya. Nanti saya sertakan videonya juga ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang tidak jijik ya. Kalau yang jijik skip aja. Nah kondisinya seperti itu. Tapi pasti beberapa dari kalian yang menonton video ini pasti pernah mengalami kucingnya ambeien ya. Nah kemudian nanti saya bakal share bagaimana cara menanganinya secara mandiri ya. Ketika kita kondisinya jauh dari klinik hewan ataupun kita tidak memiliki uang ya untuk membawa berobat ke klinik hewan. Nah, karena video-video yang saya share ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang kondisinya seperti itu ya. Kalau teman-teman yang kondisinya memiliki uang, jaraknya dekat dengan klinik hewan, teman-teman bisa langsung bawa ke klinik hewan. Nah, bagaimana cara menanganinya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang jelas mental kita perlu dipersiapkan ya, karena kita tidak boleh jijik, tidak boleh takut, kemudian jangan ragu-ragu untuk mengobatinya ya. Nah teman-teman, saya ceritakan sedikit kenapa kucing peliharaan kita bisa ambeien ya. Kalau yang mau saya tangani ini adalah kucing rescue ya. Saya temukan tadi pagi, dia udah jerit-jerit ngeong-ngeong. Nah kalau kondisi kucing kita yang di rumah ambeien itu biasanya makanan yang terlalu keras ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menyelingi dengan wet food ya, makanan basah seminggu sekali. Kalau misalkan kalian mau berikan selingan wet food di rumah. Nah karena ini kucing rescue dan masih anakan, ini kemungkinan besar penyebabnya adalah karena dia sulit menemukan makanan yang lembut ya. Kondisi kucing yang di bawah 3 bulan itu kan perlu makanan yang agak lembut ya. Nah dia mungkin makan sesuatu yang keras seperti tulang ayam, tulang ikan, atau ayam yang sudah mengeras ya di jalanan. Nah dia makan kemudian dia jadi susah pup, keras, ngeden, terus keluar ususnya ya. Usus anusnya itu yang seperti usus itu dia keluar dari anusnya ya. Jadi dia menggantung, nanti ada di videonya ya. Nah oke, kita langsung saja tangani ya teman-teman kucingnya. Oke teman-teman, saya sudah siap ya untuk menangani kucingnya. Nah yang perlu kita siapkan itu alkohol ya teman-teman, alkohol. Kemudian harusnya sih sarung tangan ya, harusnya sarung tangan karena ini hujan, saya mau belinya agak susah. Jadi saya pakai plastik ya teman-teman. Nah, plastik ini buat sarung tangannya karena salah satu aja cukup ya, yang kanan nanti saya pakai. Nah ini sudah saya rendam pakai alkohol juga ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan gini aja ke tangan, kemudian kita ikat ya. Ini darurat ya, karena darurat dan kasihan juga kucingnya udah ngeong-ngeong terus ya. Ini darurat, ini kita ikat. Yang penting dia udah disemprot alkohol ya teman-teman. Nah kayak gini udah disemprot. Tadi juga udah direndam. Terus tempatnya juga jangan lupa teman-teman buat di papanannya ya, karena dia pasti usus anus apa, karena dia pasti anusnya itu nempel di sini ya. Ini kita steril juga tempatnya, baru kita ambil kucingnya ya. Oke teman-teman, ini kucingnya ya, ini kucingnya. Oh dia udah ngeong-ngeong banget, udah kesakitan. Nanti kita buat, nah ini ambeiannya ya. Nanti kita buat tenang dia dulu, buat tenang dia dulu ya. Kemudian karena saya sendiri ya, jadi ini saya buat gantungan buat dia nggak berontak ya. Nah, jadi seperti ini. Nah jadi enak, saya buat sendirinya. Ini aman ya, karena yang tali ini khusus ada di Shopee ya teman-teman, bisa beli di Shopee atau di Bukalapak. Ini namanya tali untuk grooming ya. Nah ini dia nggak nyekek karena dia lentur di sini ya, ada bisa main di sini dia. Nah oke, kita coba masukkan bagian ininya ya, anusnya ya. Kita mau
obatin dulu ya. Obatin. Nah, sebelum kita tangani ya, kalau kucing rescue itu kita potong dulu ya, kita potong dulu kukunya, minta tolong dia. Kita potong dulu kukunya. Nah, biar enak kita nggak kecakar ya. Nah, kita baru masukin ini ya. Ini tadi udah di spray alkohol dulu. Di spray alkohol. Tunggu beberapa menit ya. Kemudian kita merendam bagian anusnya dengan air es ya, teman-teman. Baik, Pak. Kita rendam pakai air es. Air es ya. Air es. Buat ngompresnya ya, teman-teman. Ya, tuh. Buat ngompresnya. Biar dia nggak terlalu sakit nanti. Ya, dia. Kita kompres, baru nanti kita masukkan ya. Saya disaranin teman-teman di rumah minta bantuan keluarga yang lain ya, karena kalau sendiri emang agak susah dia, kalau nggak ada gantungan itu dia agak susah. Kita masukinnya pelan-pelan soalnya. Dia udah masuk sedikit, kita istirahatin dulu. Masuk sedikit kita istirahatin kayak gitu terus, teman. Dia udah mulai agak tenang ya, mulai agak tenang. Oke, kita ininya pelan-pelan aja, pelan-pelan iya. Oh tuh udah tinggal dikit lagi ya. Kita harus pelan-pelan, harus sabar ya, teman-teman. Yang penting masukinnya pelan-pelan, nanti kalau dia udah mulai agak kesakitan kita berhentiin nah, kayak gini buat tenang lagi. Kitanya harus sabar buat tenang lagi, terus baru kita ini lagi masukin lagi ya. Ntar lagi masuk. Iya, sakit ya, pelan ya, karena ini udah mulai ngebengkak ya, teman-teman. Dia jadi masuk bagian ujungnya agak susah ya. Nah, tinggal dikit lagi. Ya, cuci lagi ya bagian ujungnya. Biar nggak terlalu sakit. Jadi air es kan bisa buat baal ya. Jadi ketika kita pegang itu dia nggak terlalu sakit. Pasti teman-teman yang di rumah sebagian ada yang gregetan ya, pengen bantuin megangin ya.
udah masuk ya. Duh, kacamata saya sampai berembun nih. Kalau udah masuk, nah ini pelan-pelan. Terus masukin dulu. Oke, kita bantu semprot. Nah, ya teman-teman, udah masuk ya. Oke, tinggal kita bersihkan lagi ya pakai RS. Udah masuk. Ya. Nah. Oke. Kita bilas pakai RS ya. Jadi kita keringin. Iya, tinggal semprot. Ya. Ya. Yes. Biar steril lagi. Nah, oke, nanti kita tarik, nanti kita keringin pakai hair dryer. Nah, nih, nah ya, udah nggak ada kan? Udah masuk ke dalam lagi. Nah, ini. Oke, terima kasih gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Iya, udah nggak sakit lagi ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, cara menanganinya ya. Yang pertama sih kita harus telaten, kemudian sabar ya, karena kita harus pelan-pelan, harus sabar ya, jangan sampai menyakiti kucingnya. Jadi tekniknya ya kita masukin ke anusnya ya, jadi jari sama si anusnya itu barengan masuknya ya, pelan-pelan tapi jangan maksa. Nanti dia juga ada seperti kayak dia narik gitu dari dalamnya ya. Kalau teman-teman pelan-pelan nanti dia juga mudah masuknya. Nah setelah itu kita bersihkan lagi ya tempat buat tadi. Nanti kita cuci ini. Nah teman-teman nggak sampai di sini aja ya selesainya. Jadi ketika anusnya udah masuk nggak sampai di situ saja. Jadi anusnya udah masuk, udah bagus. Nah kita merasa kucingnya udah sembuh, enggak ya. Jadi penanganan selanjutnya teman-teman harus memberikan makanan basah selama 1 bulan ya. Jangan makanan yang kering dulu. Karena apa? Karena kita nggak boleh membuat dia nanti ngeden ya, bahasanya itu. Jadi jangan sampai ketika dia mau pup itu keras ya. Jadi kalau dia mau pup keras nanti kepaksa kuat dia keluar lagi anusnya ya. Nah makanya teman-teman saya rekomendasikan untuk memberikan makanan basah dulu selama 1 bulan, baru kemudian setelahnya teman-teman bisa memberikan makanan kering lagi. Kemudian minumnya dia harus banyak juga. Terus apalagi ya, nah teman-teman juga sering mengontrol ya bagian belakangnya apakah ada infeksi atau tidak. Nah yang jelas sih kalau misalnya teman-teman rajin membersihkan bagian belakangnya dengan alkohol, kemudian dielap, dikeringkan, insya Allah nggak ada infeksi ya, karena kita tadi sebelumnya kita steril dulu ya bagian belakangnya. Oke, itu saja ya teman-teman, semoga video ini, info ini bermanfaat buat kalian yang kesulitan untuk membawa ke klinik hewan atau dokter hewan. Jadi silakan kalian menanganinya sendiri, tapi tetap jaga steril, jaga kebersihan kita, kebersihan kucingnya, kemudian kebersihan tempatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.